Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Kami akan merenungkan firman-Mu, berbicara bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih dalam tema bertumbuh dan berakar dalam Tuhan. Dan untuk hari ini judul renungannya adalah bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan, yang diambil dari 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, pertumbuhan tanaman seringkali dipakai untuk menggambarkan pertumbuhan rohani orang percaya. Sebagaimana tanaman akan bertumbuh tahap demi tahap dan pada akhirnya menghasilkan bunga atau buah, demikian juga kehidupan kerohanian orang percaya. Ia akan bertumbuh tahap demi tahap sampai keseluruhan proses telah selesai dan goalnya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Pertumbuhan rohani orang percaya akan terjadi seumur hidup dan membutuhkan kasih karunia Allah. Dalam teks bacaan kita hari ini, pertumbuhan rohani mencakup 2 hal. Yang pertama, bertumbuh dalam kasih karunia. Kasih karunia berarti pemberian, anugerah, atau hadiah. Dalam pertumbuhan rohani, kasih karunia Allah memegang peranan yang sangat penting, karena kasih karunia Allah lah yang memberikan kemampuan bagi orang percaya untuk bertumbuh dengan baik. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Hidup yang saleh terbentuk dari pertumbuhan rohani yang baik, dan Allah telah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna kepada kita agar kita hidup saleh. Allah telah memberikan firman-Nya supaya menjadi penuntun bagi kita dalam kebenaran. Roh Kudus tinggal di dalam kita yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, penghiburan, bahkan menginsafkan kita dari dosa. Jadi pertumbuhan rohani senantiasa terjadi karena kasih karunia Allah. Yang kedua, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan yang terus bertambah dari hari ke hari akan membawa kita menjadi serupa dengan Kristus. Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi pengenalan akan Tuhan bisa membawa kita menjadi serupa dengan Kristus. Dari renungan kita pagi hari ini, kita diberikan pemahaman bahwa kasih karunia Allah memberikan kita kemampuan untuk terus bertumbuh. Dan pengenalan akan Tuhan yang terus bertambah akan membawa kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hadapan-Mu karena kami boleh bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Kiranya ini boleh terjadi di dalam hidup kami dan Tuhan bekerja di dalamnya sehingga kami menjadi serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.